Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya nih Pak. Iya, Ini Pak, saya ada sedikit permasalahan dalam kegiatan coaching saya dengan rekan saya nih Pak. Aduh, gimana ya bisa diskusi Bapak sebentar? insya Allah bisa. Alhamdulillah saat ini saya ada waktu luang. Eh, Mudah-mudahan apa yang kita akan bicarakan dan apa namanya sesuai dengan keinginan. Ya begini Bapak, saya tuh udah beberapa kali melaksanakan kegiatan coaching di sekolah. Ternyata ada hal-hal yang sepertinya saya agak sedikit kesulitan gitu Pak dalam hal fokus menggali potensi coaching gitu. Kadang pembicaraan kita itu tidak fokus. Misalkan saya mengcoaching siapa rekan sejawat saya yang mengalami kesulitan menghadapi siswa yang sering tidur di kelas. Nah, pada saat itu kadang saya mengcoaching rekan saya itu pembicaranya kadang suka teralihkan ke topik lain gitu. Misalkan dari membicarakan siswa menjadi membicarakan siswa yang lain gitu, kadang seperti itu fokus pertama yang terganggu buat saya. Kemudian fokus yang kedua yang kadang mengganggu saya itu waktu ya Pak ya. Kadang kita melaksanakan coaching ini sepertinya waktunya tidak pas gitu. Kadang saat istirahat di mana siswa ribut gitu kan, kadang juga di sela-sela kita jam kosong. Nah, sepertinya bagaimana ya Pak ya melaksanakan kegiatan coaching di jam sekolah sepertinya tidak efektif ya Pak ya. Mungkin Bapak ada solusi bagaimana caranya saya biar bisa fokus pada pembicaraan yang sedang kita diskusikan gitu Pak. Biar tidak melebar kemana-mana pertanyaan yang saya sampaikan kepada peserta saya gitu Pak. Seperti itu. Jadi setelah mendengar penjelasan dari Bu Rani ya, saya bisa menelaah ternyata Bu Rani itu kurang kehadiran penuh ya. Betul, Jadi betul. kehadiran penuh. Nah, jadi apa namanya? Sejauh mana ya, sejauh mana berani melakukan kehadiran penuh tersebut. Sebenarnya saya sudah berusaha untuk hadir penuh ya Pak ya, untuk konsentrasi, untuk mendengarkan aktif sudah saya lakukan. Cuman kadang mungkin ada faktor eksternal yang mengganggu ya, kayak tadi siswa yang ribut, kemudian ada rekan kerja yang lain yang menyapa dan sebagainya, sehingga membuyakan konsentrasi saya dalam diskusi tersebut. Terkadang juga pembicaranya itu yang tidak fokus gitu. Membicarakan siswa A yang lagi kita coaching, yang lagi kita diskusikan dalam coaching tersebut malah menyambung ke siswa lain yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang dihadapi, dan terkadang juga malah merembet ke masalah-masalah yang emang tidak ada kaitannya dengan solusi masalah ini gitu. Nah, untuk menghadirkan fokus, untuk menghadirkan kehadiran yang penuh itu seperti apa gitu. Seperti itu Pak. Kemudian saya dengar ada kata faktor-faktor eksternal Ya ya. betul betul. Nah, saya akan fokus ke faktor eksternal. Kira-kira faktor eksternal yang bagaimana yang diinginkan ya, supaya kehadiran penuh itu bisa ya kita sebut saja 100% ya, Betul. sehingga permasalahan Bung Rani bisa terakomodir semuanya. Iya Bapak, mungkin faktor eksternal yang saya harapkan adalah situasi atau kondisi di mana saat itu suasananya kondusif untuk berdiskusi, tidak ribut gitu ya, tidak ada noise atau tidak lagi sibuk gitu, karena kalau di jam-jam tertentu di sekolah itu sangat sibuk gitu, seperti istirahat itu pasti ribut. Nah itu, jadi saya menginginkan faktor eksternal yang mendukung itu mungkin dari waktu yang tepat,
suasana yang tepat dan kondisi yang memungkinkan untuk tetap berkonsentrasi penuh terhadap kegiatan coaching tersebut gitu. Jadi apa yang dilakukan Bu Rani itu berkonsentrasi penuh ya, Betul. fokus pada Betul. murid tersebut ya, atau orang lain. Apa yang bisa Ibu Rani lakukan supaya fokus Ya. fokusnya kayaknya ke 100%. Mungkin rencana yang akan saya lakukan, hal yang akan saya lakukan mungkin mencari waktu yang pas gitu, mencari timing yang tepat untuk berdiskusi. Itu yang pertama. Yang kedua, mencari tempat, tadi waktu ya, yang pertama waktu, yang kedua adalah tempat yang tepat untuk berdiskusi biar tidak terganggu oleh lingkungan atau oleh tempat dan suara-suara bising gitu. Terus tidak, kalau bisa coaching ini tidak pada saat jam sibuk ya, seperti istilah, mungkin ada jam-jam kosong yang mungkin sisa ada saya di kelas dan kita ada di ruang guru, bisa dilakukan mungkin ya Pak ya. Seperti itu. Selanjutnya juga mungkin apa namanya, pertanyaan yang saya sampaikan juga mungkin harus fokus ya Pak ya, Iya, betul. tidak melebar kemana-mana. Nah itu kekurangan saya itu seperti itu. Kadang pertanyaannya itu tidak fokus kepada permasalahan, malah melebar gitu. Permasalahan yang dihadapi dan solusi yang digali ternyata tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang didiskusikan, tidak ada kaitannya lah gitu, seperti itu Bapak. Tadi kan ada kata apakah harus dilakukan di waktu luang kan ya, Betul. sepanjang apa namanya, memilih-milih waktu-waktu yang tepat. Apakah Bu Rani sudah berkomitmen dengan coaching dalam hal Iya. masalah tersebut? Berkomitmen sudah. Tiap kali kita melakukan coaching itu kan nggak sekali ya Pak ya, kita sudah dengan masalah yang sama, kita sudah mungkin 2 atau 3 kali melakukan coaching, dan sebenarnya kita dari coaching yang pertama sudah berkomitmen dan sudah berusaha untuk melaksanakan apa yang sudah didiskusikan, tapi terkadang hasil coaching yang pertama tidak efektif atau solusinya kurang mengena. Akhirnya kita melaksanakan coaching yang kedua dan ketiga, dan itu sudah kami sudah coaching laksanakan apa yang sudah didiskusikan. Tapi mungkin karena sayanya kurang fokus terhadap permasalahan yang didiskusikan, sehingga solusinya juga kadang tidak efektif gitu. Dari ketidakfokusan ini mengakibatkan solusi yang kurang tepat karena kurang tegaknya potensi yang ada pada diri coaching gitu Pak. Itu permasalahannya. Nah sekarang mungkin kedepannya saya harus lebih fokus lagi mungkin ya Pak ya. Iya. Minimal saya tahu dari awal dulu mungkin ya Pak, mengidentifikasi permasalahannya itu harus lebih detail, dalam artian tidak melebar gitu ya, detail tapi tidak melebar kemana-mana gitu ya Pak ya. Ya, baik. Setelah berbicara, mendengar dan mengamati, apakah dari awal sampai Bu Rani melakukan coaching 1, 2, 3, seberapa nilainya, atau kalau dipakai menggunakan skala, Ya. berapa ya skalanya? Apakah ada progresnya apakah signifikan, apakah belum signifikan? 5 mungkin ya Pak. 5. Progresnya? Saya berharap di progres di angka 9 mungkin ya. Tidak jauh ya Pak ya. Jauh. Kalau 9 ya, kira kalau 9 apa yang Ibu Rani lakukan? Keinginan 9 grade-nya apa? Apa ya? Ya kenapa dari 5 pengen single ya, biar sempurna aja gitu. Tentu banyak hal yang harus saya lakukan untuk mencapai angka 9 gitu.
Baik. Yang pertama mungkin mencari referensi tentang coaching itu harus seperti apa. Yang kedua harus melatih keterampilan dalam berkomunikasi, keterampilan dalam empati mungkin ya, keterampilan dalam mendengarkan penuh, menyimak ya, keterampilan menyimak tidak susah gitu. Dan mungkin juga harus lebih peka terhadap coachingnya gitu. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Dan tentu saja berlatih coaching juga dengan rekan sejawat yang memiliki pemahaman yang sama tentang coaching. Seperti itu Bapak yang akan saya lakukan. Oh iya ya. Jadi tadi Bu Rani menyinggung tentang teman sejawat ya untuk membantu meningkatkan grade-nya ya dari 5 ke 9. Betul kan? Betul. Ya. Nah, teman sejawat yang bagaimana yang Ibu Rani maksud biar apa namanya grade-nya Bu Rani naik ke 9. Kan pasti tentu saja tiap teman sejawat kan tidak sejalan ya. Mungkin apakah best friend, apakah guru mapel, mungkin juga apakah BP yang dilibatkan, ataupun juga bisa juga kepala sekolah. Yang pertama tentu saja rekan sejawat yang paham terhadap coaching ya Pak ya. Jadi kalau tidak paham juga nanti mana-mana gitu, tidak mencapai itu. Itu saya akan mencari, kalau di sekolah saya ada guru penggerak, tentu akan mengajak guru penggerak untuk berkolaborasi. Kenapa saya memilih guru penggerak? Karena sudah paham coaching itu seperti apa. Kalau saya memilih guru yang bukan guru penggerak, saya harus menjelaskan dulu Dari awal ya? Itu iya susah, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin melaksanakan latihan coaching ini dengan kepala sekolah. Karena pada kepala sekolah, yang pertama, kalau kepala sekolah itu kan beliau udah banyak pengalaman lah gitu. Meskipun secara keterampilan coaching tidak sesuai, tidak seperti apa yang kita pelajari gitu Pak. Tapi pengalaman dari kepala sekolah mungkin bisa kita ambil beberapa gitu sehingga kita bisa mengambil sesuatu yang bisa kita ambil, ada sesuatu yang kita bisa ambil gitu. Meskipun mungkin tidak semua karena perbedaan perkembangan keilmuan ya Pak ya. Iya. Sekarang sama yang dulu mungkin bisa. Tapi dari hal kepemimpinan mungkin kita bisa berlatih coaching dengan kepala sekolah gitu. Jadi untuk meningkatkan grade-nya kepala sekolah ya, terutama kepala sekolah itu banyak pengalaman ya, sehingga berbagi lebih detail dan didukung oleh guru penggerak guru yang lainnya ya. Nah itu yang Bu Rani lakukan ya, lakukan terhadap apa namanya meningkatkan coaching. Nah, baiklah. Di sini saya akan bertanya lagi ya. Setelah kita ngobrol dari awal sampai akhir, mungkin apa yang Bu Rani dapatkan dari percakapan hari ini? Luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Kita ngobrol dari awal sampai hari ke detik ini. Banyak hal yang saya dapatkan, motivasi dari Bapak, membuka pikiran dan hati saya untuk bisa melaksanakan coaching lebih baik lagi mungkin ya Bapak ya. Iya betul. Dan menggali sekiranya potensi apa yang ada di diri saya, di sekitar saya yang bisa saya gunakan, yang bisa saya manfaatkan untuk meningkatkan keterampilan coaching saya. Dan itu tadi masukan dari Bapak sangat bagus sekali dan membuka pikiran saya gitu. Oh ternyata saya tuh punya potensi-potensi yang bisa saya gali, yang bisa saya lakukan. Yang selama ini saya tidak tahu gitu Bapak. Alhamdulillah tadi sudah terbuka setelah melaksanakan pembicaraan dengan hari ini. Ya, baik. Pertanyaan satu lagi, kapan akan dilaksanakan rencana Bu Rani? Sebab kan setelah kita bercakap-cakap, kan Bu Rani menemukan solusinya kan, yang terbaik atas permasalahan. Nah, tinggal
kapan ya Urani akan melakukan hal tersebut? Sesegera mungkin Bapak, mungkin hari ini kalau bisa. Dan itu akan sesegera mungkin saya lakukan untuk mengevaluasi apakah keterampilan coaching saya ada peningkatan setelah pembicaraan ini. Ya. Kalau misalkan masih kurang, tentu saya harus berkonsultasi lagi atau melakukan coaching lagi dengan Bapak atau dengan yang lain tentang Baik, terima kasih ya ya, atas sama-sama Bapak. percakapan kita. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Urani terlaksana dengan maksimal, dan mungkin bagi saya sendiri ada ilmu yang bisa diambil dari Urani. Mudah-mudahan kita maju bersama untuk meningkatkan dunia pendidikan, meningkatkan sekolah kita bersama-sama. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih Bapak, tadi sudah banyak masukan dari Bapak yang saya dapatkan. Terima kasih banyak masukannya. Mudah-mudahan saya bisa secepatnya untuk melaksanakan aksi nyata dari pembicaraan tadi, hasil nyata tadi. Terima kasih Bapak. Mohon Sama-sama. maaf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Reni, dari kegiatan coaching Ibu Rani sebagai coaching dan Bapak Denny sebagai coach terlihat sangat menarik ya Pak ya. Terlihat jelas dari tujuan coaching menyampaikan permasalahannya, yaitu kurangnya fokus ya Bu ya. Keterbukaan coach kepada coach terlihat sangat baik. Respon dari coach juga menanggapi coach itu terlihat baik juga, sangat baik juga ya. Lalu dari identifikasi coach terlihat tergali ya, dari dan dapat menemukan solusinya sendiri gitu ya. Karena dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak berikan, pertanyaan-pertanyaan berbobot tentunya ya Pak ya, sehingga coach tergali menemukan idenya sendiri kan. Nah, lalu dari rencana aksi Ibu dan coach akan melakukan coaching di tempat yang lebih kondusif lagi ya, mungkin untuk bisa lebih fokus lagi, lebih present lagi dalam kegiatan coaching tersebut ya. Dan coach juga memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang komitmen apa yang akan dilakukan coaching ya. Dari komitmen ini sudah terlihat jelas bahwa coaching akan melakukannya secara rutin ya, tentunya rutin dan berlangsung sambil berlatih ya Bu ya. Nah, mungkin itu cukup luar biasa sekali kegiatan coaching yang sudah Ibu Rani dan Bapak Denny lakukan. Sudah terlihat baik, terlihat rileks, dan terjalin keterbukaan. Sehingga dalam kegiatan praktik coaching ini didapatkan solusi dari coachnya sendiri gitu ya. Jadi karena pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan cukup sangat menggali potensi yang diberikan kepada coaching ya. Dalam mungkin itu yang saya lihat tadi. Apabila ada salah atau kurang dari saya, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ida, apa kabar? Baru ketemu ya. Gimana kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah baik, tapi ada Apa tuh Bu? Coba bisa diceritakan? lagi mengikuti vaksin. Iya. Cuman saya merasa yang itu kurang ketika saya mengikuti saya. Ya, kenapa? Termasuk dewasa ya, saya masih kesulitan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali potensi atau ide yang saya
kalau Bu Ida sendiri bagaimana cara menyampaikan pertanyaan tersebut? Saya merasa orang nih dalam memberikan pertanyaan bahkan tidak dapat tidak langsung dipahami sama manusia karena pertanyaan saya itu kurang berbobot. Masalah ini saya berpikir bagaimana supaya saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya coach saya itu cepat memahami ilmu. Sepertinya kurang ada identifikasi permasalahan mungkin ya. Kalau sekiranya Ibu bisa menggali lagi bagaimana masalah itu terjadi, itu bisa mungkin dengan pertanyaan yang sederhana yang tentang masalah tersebut yang dihadapi oleh rekan. Kira-kira dari pertanyaan sederhana aja dulu. Kira-kira contohnya seperti apa? Kalau misalkan mengcoach rekan itu yang bermasalah, maksudnya seperti apa? Contohnya misalkan permasalahan waktu itu mengcoaching sedang mengidentifikasi dia punya masalah kelasnya. Kenapa? Ya, dia berkata bahwa kelasnya itu ada salah satu anak yang tidak tepat waktu dalam mengerjakan. Terus saya itu memberikan pertanyaan untuk supaya dia menggali bagaimana cara mencari tahu supaya upaya tersebut dengan tadi tersebut menjadi bagus kembali. Tapi sepertinya Bu, kalau misalkan kita tidak bisa memberikan pertanyaan sepertinya kita juga kurang menggali gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana caranya kita menggali informasi dari coachingnya? Masalahnya mungkin adalah permasalahan yang kurang teridentifikasi seperti yang saya bilang tadi. Ya, hal yang pertama tadi adalah apa tadi Bu? Pertanyaan dasar ya. Yang kedua mungkin kira-kira apa lagi Bu? Selain pertanyaan tadi yang kurang berbobot ya, berarti harus juga lagi identifikasi permasalahannya. Dan setelah permasalahannya terjadi, tentu di situ ada hal-hal yang bisa ditanyakan ulang atau dikonfirmasi kembali. Konfirmasi kembali ya Bu, mungkin seharusnya saya harus lebih pandai merangkai kata-kata gitu supaya cepat dipahami sama kondisi saya gitu. Kalau menurut Ibu, kira-kira si coaching yang Ibu coaching itu apakah dia bisa memaparkan permasalahannya? Khawatirnya juga ya, si coaching tidak terbuka terhadap permasalahannya. Nah, bagaimana menurut Ibu? Apakah sudah diidentifikasi juga kondisi coachingnya? Dia tidak terbuka terhadap permasalahan yang dihadapi. Selama saya melakukan coaching, alhamdulillah Bu, dia sudah terbuka ya. Cuman saya merasa dalam diri saya ini saya harus bisa lebih menggali lagi, lebih menekankan lagi potensi yang ada di dalam dirinya. Yang diperlukan adalah komunikasi yang lebih efektif, ya, tepat sasaran, Tepat sasaran. Kira-kira Ibu bisa nggak komunikasi yang Ibu jalin dengan coaching Ibu itu bisa ada timbal baliknya gitu, ada feedbacknya dari coaching sendiri, ada feedbacknya nggak? Biasanya kalau misalkan ada feedback dari coaching dan coaching merespon feedback tersebut, tentu di situ nanti ada informasi atau apa ya, potensi yang bisa dimunculkan dari coaching tersebut. Sama ini sudah ada terlihat, cuman saya masih greget seperti ini masih ada. Barusan saya ini ada merasa kurang nih, potensinya belum saya temukan yang betul-betul tepat gitu. Jadi kayak apa Bu ya? Saya ingin bagaimana saya supaya komunikasi saya itu bisa mengcoaching teman saya itu lebih efektif, gitu, lebih terjalin, lebih terlihat keterbukaan dan feedback ini juga lebih positif. Nah, kira-kira cukup nggak sekali coaching gitu terhadap rekan tersebut? Kalau saya rasakan saat ini ya Bu ya, sebelumnya belum Bu. Ya. Yang pertama mungkin tadi apa Bu, menggali lagi potensi atau pemikiran yang ada di coaching tersebut. Mungkin juga hal yang kedua bisa melakukan coaching ulang mungkin ya, Bu, ya, karena mungkin tidak
tidak sekali dua kali satu masalah tersebut. Kira-kira ada lagi nggak Bu? Ya, itu saja Bu, tidak ada lain selain saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengcoaching teman sejawat, bahkan untuk mendidik juga di lingkungan kelas juga kan, terhadap peserta. Sepertinya masalahnya cuma simpel ya, komunikasi yang kurang efektif dan kurang menggali kan gitu ya Bu ya. Nah mungkin dari tadi sih sebenarnya udah ada gambaran bahwa komunikasi efektif yang harus kita bangun. Nah, salah satu caranya mungkin bisa meng-coaching dalam situasi yang mungkin bukan dalam situasi yang lagi banyak orang mungkin ya, karena itu akan mempengaruhi fokus dan akan mempengaruhi juga pembicaraan gitu. Karena pada saat tidak kegiatan coaching banyak hal yang ingin disampaikan oleh si coaching ya. Tapi pada saat kegiatan coaching mungkin buyar gitu kan. Sama dengan coach juga banyak hal yang ingin ditanyakan, ternyata pada saat kegiatan coaching tidak tersampaikan ya. Jadi mungkin kegiatan coaching juga harus dilaksanakan pada saat yang tepat juga ya. Tidak ada anak-anak gitu kan, tidak ada pekerjaan secara personal, kemudian mungkin fokus juga ya, tidak memikirkan pekerjaan lain. Jadi ada lagi Bu? Ya mungkin saya seharusnya saya mulai dari sekarang akan terus belajar berkomunikasi lebih baik, efektif, dan sering-sering mencari referensi buku, mungkin membaca buku agar dapat meningkatkan kompetensi saya. Terus belajar juga mungkin dengan teman sejawat tentang coaching gitu. Itu meningkatkan kompetensi saya dalam berkomunikasi. Iya, bagus ya Bu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keterampilan coaching kita ya. Mulai dari tadi Bu, yang pertama apa Bu? Yang pertama tadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya itu dengan cara mencari referensi buku, dengan banyak-banyak membaca buku. Yang pertama itu terus melakukan coaching bersama teman sejawat, berlatih. Mungkin itu Bu. Mungkin bisa juga dengan berkolaborasi dengan rekan ya. Bisa agar bisa terjalin gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin program kita yang kurang bisa ditutupi oleh rekan kita ya. Terus ya, kalau menurut Ibu, hal apa yang sudah Ibu lakukan selama meng-coaching ini? Hal yang sudah saya lakukan ini selama meng-coaching ini ya saya tentunya mencari selalu berlatih bersama teman-teman. Kemarin kan saya juga ada praktik juga Bu ya di kegiatan saya ini ya. Ya hasilnya begitu, saya merasa harus ada yang ditingkatkan oleh saya. Tapi sudah bisa kan ya meng-coaching? Insya Allah belajar. Ya minimal kita sudah mencoba untuk sudah itu ya, tahu apa yang harus dilakukan oleh seorang coach. Alur ceritanya sudah tahu. Kemudian menurut Ibu dari tadi ya, dari hal apa yang sudah Ibu lakukan, kira-kira mengevaluasi diri Ibu gitu ya, kompetensi yang paling menonjol atau keterampilan yang menonjol apa yang Ibu miliki gitu dari sekian keterampilan coaching yang harus ada gitu, nah, dari komunikasi, dari berbohong, fokus tujuan dan lainnya. Kira-kira dari kelima keterampilan coaching itu apa yang sudah Ibu miliki gitu? Mungkin yang sudah saya miliki itu berfokus terhadap coaching, terus itu yang saya miliki. Kadang kita sebagai coach ya, tidak semua keterampilan itu memiliki ya. Nah, jadi kita fokus atau kita bisa memaksimalkan keterampilan coaching kita di mana gitu. Kalau misalkan keterampilan coaching kita di komunikasi gitu, jadi kita harus mengefektifkan keterampilan coaching kita itu di situ. Kalau misalkan kita memiliki keterampilan lebih di fokus kayak beda tadi, berarti kita maksimalkan guru di situ. Jadi jangan sampai kita ada kekurangan, fokusnya di kekurangan, sementara kita sendiri punya kelebihan yang harus kita maksimalkan. Jadi dari lima keterampilan yang tadi, ya kita identifikasi dulu gitu ya Bu ya. Tadi Bu apa bilang tadi keterampilan yang sudah Ibu miliki apa? Fokus terhadap permasalahan, terhadap keterbukaan.
Baik Ibu, sepertinya sudah tergambar ya. Insya Allah, Bu. Apa yang Terima harus kasih dilakukan. sekali. Kira-kira rencana Ibu ke depan mau seperti apa? Rencana saya ke depan saya akan terus berlatih. Selain berlatih mungkin Mungkin saya akan menerapkannya juga. dengan rekan sejawat Dengan rekan sejawat tentunya dan juga dengan masyarakat. kira-kira hal apa yang mau Ibu segera lakukan gitu, Hal yang akan dalam saya hal coaching gitu. hal yang akan segera saya lakukan yang pertama itu berlatih. Itu dua-duanya langsung ya, Bu ya, berlatih sambil mempraktekkan gitu. Luar biasa sekali ya Bu Ida ini. Alhamdulillah. Selain itu ada dukungan nggak untuk Ibu mengefektifkan kegiatan coaching Ibu gitu? Tentu saja dukungan dari semua pihak. Karena saya rasa ini juga harus dimiliki oleh semua pihak, sehingga mereka juga antusias ingin belajar, sehingga terjalinlah kolaborasi yang baik. Kira-kira selain tadi rencana tindak lanjutnya mau seperti apa Bu? Selain tadi rencana sudah dibahas ya, tindak lanjutnya bagaimana? Follow up dari kegiatan kita ini. Tindak lanjutnya saya akan langsung mengimplementasikan. Oke, seperti itu ya Bu ya. Ada Terima lagi? kasih sekali Ibu. Setelah saya berbincang-bincang bersama Ibu, rasanya ada hal yang mengganjal di hati saya itu mulai sedikit Alhamdulillah. terkikis. Kita sama-sama sharing ya Bu ya. Mungkin yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita memunculkan kekuatan atau keterampilan coaching kita yang sudah kita miliki. Tanpa kita mengabaikan kekurangan kita juga kan ya. Itu kekurangan juga harus kita atasi biar kita bisa mengimbangi kelebihan yang kita miliki. Ada lagi Bu Ida? Terima kasih Ibu, terima kasih. Sama-sama. Tidak ada. Mudah-mudahan masalah ini bisa diselesaikan lebih lanjut lagi dan bisa mengimplementasikannya lebih baik, lebih efektif dan bisa sukses coachingnya. Terima kasih, amin amin ya rabbal Sama-sama. alamin. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama Bu Ida. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi lagi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya Bu Ida ya. Iya. Ibu terima kasih ya. Sama-sama. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, dari pengamatan saya Bu Ida sama Bu Rani cukup baik ya, cukup baik menjalankan proses tirtanya. Nah, saya akan membahas dari tujuan. Alhamdulillah tadi Bu Ida ya sudah mengutarakan bahwa Bu Ida datang ke Bu Rani ingin di coachingnya. Kemudian permasalahannya tidak salah saya dengar itu kurangnya pertanyaan yang berbobot. Ya, ini pertanyaan yang bobot. Setelah disampaikan, kemudian Bu Rani sudah menggiring pertanyaan tersebut ya, dengan menuju ke identifikasi. Ya, nah, identifikasi muncullah sebuah pertanyaan yang sederhana ya, karena digali terus. Kemudian selesai itu ada namanya aksi. Aksinya yang pertama kata Bu Ida, aksinya itu adalah belajar ya, belajar komunikasi. Belajar komunikasi terus menerus, sebab fokusnya kita kan tadi Bu Ida kan di komunikasi ya, kurangnya komunikasi kan, ataupun pertanyaan yang berbobot. Kemudian Bu Ida mengambil referensi lainnya dengan apa? Mencari sumber belajar yang lainnya ya. Jadi Bu Ida meningkatkan kompetensi yang dia kurang ya. Dia ingin meningkatkan dengan cara sudah disebutkan barusan. Nah, setelah ada aksi di akhir dari percakapan tersebut ada tanggung jawab apa yang sudah dibicarakan, sudah diobrolkan barusan Bu Ida sama Bu Rani. Bu Ida mengatakan ya adanya sebuah kolaborasi ya,
kolaborasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan coachingnya dia. Ya. Terus langkahnya katanya mau secepatnya dilakukan mengimplementasikan hal tersebut. Mudah-mudahan apa yang diinginkan, apa yang direncanakan oleh PIDA mudah-mudahan terlaksana dengan baik untuk meningkatkan kompetensi PIDA, untuk meningkatkan kompetensi teman sejawat. Saya rasa dari observasi saya antara Bu Ida dan Bu Rani, konsian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Bapak asalnya nih ya, Ya, betul. untuk menjanjikan bertemu hari ini. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya? Kelihatannya seru sekali, Pak. Ada sesuatu hal yang mengganjal ya pada diri saya. Saya pikir ganjalan saya itu adalah saya kurang komunikasi ketika mengadakan coaching dengan rekan sejawat. Ketika coaching berlangsung, saya suka kehabisan pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya belum sesuai dengan apa yang saya harapkan. Seperti itu ya. Jadi Bapak sebenarnya ada mengganjal Bapak itu ingin meningkatkan kompetensi dalam berkomunikasi, ya Pak ya. Iya, betul. Terus ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya. Baiklah, semoga dengan pertemuan kali ini Bapak dapat menemukan solusi atas permasalahan Bapak selama ini. Dari pertemuan ini, apa yang ingin Bapak capai? Saya rasa saya harus meningkatkan kompetensi yang tadi saya sebutkan, kompetensi komunikasi. Ya. Biar saya ketika saya meng-coaching teman sejawat, pertanyaannya berbobot dan berjalan seperti air itu ya, seperti air. Pak Iya. ya. Pak ya. Dari permasalahan tersebut, berapa skala yang sudah Bapak capai dari 1 sampai 10? Saya rasa 7. Sebab saya posisinya di 5. Saya ingin menggrade kompetensi saya komunikasi ke 7. Saya rasa kalau di skala 7 saya rasa cukup untuk memberi coaching terhadap teman sejawat. Dari keresahan Bapak ini, apa langkah terbaik yang akan Bapak lakukan? Sebetulnya langkah yang terbaik yang saya akan lakukan pertama-tama tentu saja ya meningkatkan kompetensi diri saya sendiri, kompetensi komunikasi. Nah, dengan kompetensi komunikasi yang baik, tentu saja saya harus mencari ataupun berlatih berbicara di depan kaca. Saya menjawab, saya juga bertanya. Di samping saya melakukan hal tersebut, saya juga mencari referensi buku bagaimana caranya meningkatkan kompetensi terutama komunikasi dalam coaching. Jadi dalam pencapaian yang ingin Bapak capai, Bapak akan berusaha untuk mencari referensi. Ya. Dengan berkomunikasi, melakukan pelatihan berbicara, berkomunikasi lewat kaca, ya Pak ya? Nah, dari beberapa rencana ini, kapan Bapak akan melaksanakannya? Saya akan melaksanakan rencana saya tersebut secepatnya, sebab
coaching itu melakukan suatu hal yang baik ya, sehingga bisa mampu memberi feedback pada diri sendiri, kemudian feedback untuk yang di coaching, yang mudah-mudahan 1 minggu ke depan insya Allah akan dilaksanakan rencana ini saya akan Luar biasa ya sekali Bapak, langsung akan dieksekusi sama Bapak ya, akan dilaksanakan secepat mungkin ya. Baik Pak, untuk agar mempermudah rencana tersebut, kira-kira siapa saja yang akan membantu Bapak dalam rencana aksi tersebut? Betul. Saya rasa teman sejawat ya, teman sejawat terutama dalam satu mapel. Itu mungkin langkah yang saya lakukan adalah dengan teman sejawat sama mapel. Nah, di samping sama mapel, saya juga harus berkomunikasi atau berkolaborasi dengan guru-guru yang lainnya, ya kan, sama sekolah maupun BP. Jadi Bapak akan mengajak semua pihak untuk membantu Pak Bapak dalam menjalankan rencana aksi Bapak. Ya, ya. ya. Luar biasa. Nah, lalu bagaimana kita bisa tahu rencana kita ini dapat terlaksana dengan baik? Bagaimana kita bisa tahu rencana kita ini dapat terlaksana dengan baik? Harus praktek baik, sehingga dengan praktek tersebut saya bisa menilai kemampuan saya lagi. Dari awal tadi kan keinginan saya ke grade 7 ya, ke 7 dengan berlatih, mudah-mudahan Jadi kita bisa lebih tahu lagi ya, iya, kita nanti ada di titik mana titik gitu mana ya. nanti. Ya, betul sekali Bapak. Baik sekali. Nah, mungkin mudah-mudahan dari obrolan kita yang menarik ini, apa yang sudah Bapak dapat? Dari awal sampai sekarang, saya sadar bahwa apa yang kita bicarakan hari ini ada sesuatu hal yang beda ya daripada diri saya sendiri. Ternyata dengan ngobrol santai, rileks, dengan suasana yang yang tenang, saya menemukan beberapa solusi atas permasalahan yang saya sedang hadapi saat ini. Nah, jadi yang harus saya lakukan adalah ya harus praktek harus ada hasil nyata ya. Karena memang tentunya pasti itu memerlukan suasana yang rileks ya, Pak, Betul. terbukaan supaya kita bisa fokus terhadap kondisi kita ya Pak ya. Ya. Lalu kemudian bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana ini? Komitmen tentu saja ya, saya harus mempraktekkan untuk kebaikan sendiri ya, untuk kebaikan sendiri dan untuk bagi saya sendiri, untuk mungkin karir saya sendiri, dan kita atau saya bisa menawarkan kemampuan saya ke teman sejawat. Mungkin akan dilaksanakan di saat setiap waktu ada kesempatan ya Pak ya. Iya. Itu sebagai latihan diri gitu ya. Wah, hebat sekali ya Bapak. Semoga rencana Bapak ke depannya bisa berjalan dengan baik. Rencana-rencana yang sudah Bapak program dan mendapatkan dukungan dari semua pihak. Amin, amin, Apa amin. saja yang bisa saya sampaikan, apakah ada yang lain? Saya rasa cukup, sebab saya sudah menemukan solusi yang terbaik permasalahan saya, dan terima kasih banyak atas obrolan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan maksimal ke saya pribadi, lebih luas lagi ke
mungkin ke teman sejawat, ke apa namanya, ke murid-murid kita. Baik, kalau gitu Bapak, kalau tidak ada lagi, kita sudahi saja pembicaraan kita kali ini ya Pak ya. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ida, Pak Denny. siang. Selamat ya sudah melaksanakan praktek coaching dengan baik. Di mana tadi sudah terlihat ada komunikasi yang efektif antara coach sama coach, dan sudah terlihat juga rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach ya terkait dengan permasalahan yang dihadapi dan solusi yang tadi sudah tergali oleh coach maupun coachnya. Kemudian ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga terkait observasi tadi. Yang pertama, coach sama coach tadi sudah ada penyampaian tujuan coaching ya, mau apa. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ida bahwa ingin bahwa Bu Ida menanyakan kepada Pak Denny ada untuk apa kegiatan coaching ini dilakukan. Tadi Pak Denny sudah menyampaikan bahwa ingin mengupgrade keterampilan coaching gitu ya Pak Denny ya, dari grade 5 ke 7. Nah, dari situ terlihat bahwa kegiatan ini memiliki tujuan yang jelas bahwa Pak Denny ingin meningkatkan keterampilannya dalam coaching. Yang kedua, tadi terlihat juga ada penggalian identifikasi oleh coach kepada coaching gitu. Di mana hal tersebut sangat diperlukan dan sangat penting digali bagaimana potensi yang dimiliki oleh coaching untuk menyelesaikan atau untuk mencari solusi dari permasalahannya. Nah, cara tadi coach menggali potensi yang dimiliki coach itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali apa yang bisa dilakukan oleh coach gitu. Tadi sudah jelas sekali bahwa fokusnya itu pada permasalahan yang ingin coach hadapi, yaitu merasa kurang dalam keterampilan coaching, dalam keterampilan coaching yaitu komunikasi yang efektif. Kemudian yang selanjutnya tadi coach juga sudah menyampaikan rencana aksi apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat, yaitu akan sesegera mungkin mempraktekkan hasil diskusi coaching ini dalam aksi nyata. Mungkin akan segera melaksanakan kegiatan coaching dengan rekan sejawat, dan hal tersebut dilakukan untuk menilai apakah keterampilan coach ini sudah meningkat atau tidak gitu. Dalam hal ini Pak Denny mungkinnya sebagai coachingnya. Nah, hal ini juga penting untuk sesegera mungkin untuk mengimplementasikan keterampilan coach yang harus dievaluasi gitu ya, sehingga bisa terukur apakah dengan kegiatan coaching ini ada perubahan atau ada peningkatan dari segi keterampilan tadi, yaitu komunikasi yang efektif. Itu ya Bapak ya. Nah, menarik sekali tadi pembicaraan Bu Ida sama Pak Denny, bahwa ketercapaian dari kegiatan coaching ini adalah adanya sesuatu yang berbeda yang Pak Denny rasakan, seperti menemukan solusi yang sedang dihadapi oleh Pak Denny. Selain itu pula Pak Denny akan segera melaksanakan aksi nyata gitu ya Pak Denny ya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya juga Pak Denny sudah menyampaikan dengan coachingnya gitu ya, dengan coachnya bahwa dengan langsung mengimplementasikan dari hasil kegiatan coaching ini itu salah satu latihan untuk terus meningkatkan keterampilan coaching ya Pak ya. Itu akan dilaksanakan dengan rekan sejawat sesegera mungkin sehingga bisa mengevaluasi peningkatan dari keterampilan yang dimiliki oleh Pak Denny. Seperti itu mungkin Ibu Bapak dari hasil yang saya amati barusan. Terima kasih Ibu. Sama-sama
Mohon maaf jika ada kekurangan dan tidak terlalu detail. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa memperbaiki diri dan bisa memberikan yang terbaik buat coach kita. Amin, 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 amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.